Perkenalkan, nama saya Asep Jaka dengan NPM 209238888. Perkenalkan, nama saya Audi Janati dengan NPM 209238891. Perkenalkan, nama saya Aini Salsabila dengan NPM 209238869. Perkenalkan, nama saya Alifa Zahra dengan NIM 209238877. Perkenalkan, nama saya Cika Della Wirmania dengan NIM 209238897. Nah, di sini saya akan menjelaskan dua materi. Yang pertama itu definisi sampah plastik dan yang kedua masalah-masalah yang disebabkan oleh sampah botol plastik. Ya, sekarang saya akan menjelaskan dulu apa sih definisi sampah plastik itu. Nah, sampah plastik adalah semua jenis barang bekas atau yang sudah tidak terpakai yang terbuat dari bahan plastik. Bahan plastik ini merupakan polimer sintetis yang berasal dari produk minyak bumi karena sifatnya itu yang kuat, tahan air, dan juga fleksibel. Plastik juga banyak sekali nih digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya mulai dari kemasan makanan, yang kedua botol-botol minuman, yang ketiga barang-barang elektronik. Nah, kita ambil nih masalah dari botol minuman, botol plastik minuman. Masalah yang pertama itu bisa menyebabkan pencemaran lingkungan. Kenapa? Karena botol plastik itu salah satu jenis sampah yang sulit terurai, jadi dapat mencemari lingkungan. Lalu yang kedua, volume sampahnya. Jika volume botol plastik yang tinggi nih dapat menyebabkan penumpukan sampah. Itu dapat berdampak negatif bagi ekosistem. Nah, yang ketiga itu kurangnya inovasi dalam pengelolaan sampah. Di sini tuh banyak sekali nih sampah plastik atau botol plastik yang belum dimanfaatkan secara optimal. Jadi di sini saya akan membahas solusi yang diusulkan dari sampah botol plastik ini. Yang pertama ada pemanfaatan botol plastik, yaitu mengubah botol plastik bekas menjadi keranjang sebagai solusi inovatif untuk mengurangi sampah. Yang kedua, pengolahan dan desain menggunakan teknologi daur ulang untuk memproses botol plastik dan merancang keranjang botol yang fungsional dan estetis. Nah, yang ketiga yaitu ada edukasi dan kesadaran, yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya daur ulang dan manfaatnya. Nah, yang selanjutnya ada proses implementasi. Jadi di sini ada 4 poin. Yang pertama ada pengumpulan sampah, yaitu mengumpulkan botol plastik dari sumber-sumber sampah seperti sampah rumah tangga, sekolah, dan tempat umum. Poin yang kedua yaitu pembersihan dan pemprosesan, yaitu membersihkan botol plastik dan memprosesnya menjadi bahan baku melalui mesin daur ulang. Nah, yang ketiga desain dan produksi, yaitu mendesain keranjang dari bahan baku plastik yang sudah diproses dan memproduksinya dengan teknik pembuatan yang sesuai. Lalu yang terakhir di sini ada distribusi, yaitu memasarkan keranjang ke pasar lokal, toko-toko, dan melalui platform online. Langkah-langkah membuat keranjang dari botol plastik. Siapkan botol, lalu cuci hingga bersih dan potong bagian atas hingga tersisa bagian bawahnya saja. Kemudian gunakan lem di samping botol dan tempel satu persatu botol tersebut hingga menjadi melingkar. Lalu tambahkan lem kembali di samping-samping botol plastik. Gunakan benang untuk melingkari botol sehingga menutupi botol plastik. Lalu gunakan hiasan di atas botol hingga mempercantik keranjang tersebut. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi pemasaran, dan di strategi pemasaran terbagi menjadi 4 poin. Yang pertama yaitu kesadaran merek, yang kedua pemasaran digital, yang ketiga kolaborasi, dan yang keempat penawaran khusus.
Kita akan coba bahas satu persatu, dan poin yang pertama yaitu kesadaran merek, membangun citra merek yang peduli lingkungan dengan menonjolkan aspek dari daur ulang produk. Untuk poin kedua yaitu pemasaran digital, menggunakan internet dan website atau jejaring sosial untuk mempromosikan produk dan menjelaskan manfaat dari daur ulang. Dan yang ketiga, kolaborasi, yaitu bekerja sama dengan komunitas atau organisasi lingkungan untuk memperluas jangkauan pasar. Dan poin yang keempat atau poin yang terakhir yaitu penawaran khusus, menawarkan diskon atau promosi khusus untuk menarik pelanggan awal. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dampak, terbagi menjadi 3 poin. Yang pertama ada peningkatan kesadaran lingkungan, yang kedua ada penurunan sampah plastik, dan yang ketiga ada inovasi dalam produk. Kita akan coba bahas satu-satu. Yang pertama yaitu peningkatan kesadaran lingkungan. Masyarakat akan lebih aware atau lebih sadar akan pentingnya daur ulang dan mengelola sampah. Dan yang kedua yaitu penurunan sampah plastik, berkurangnya jumlah botol plastik yang berakhir di tempat pembuangan akhir. Dan yang ketiga, inovasi dalam produk, mendorong pengembangan produk baru dari bahan daur ulang yang dapat digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa sih kelebihan yang dimiliki oleh produk ini. Nah, yang pertama, dalam segi lingkungan, produk ini sangat signifikan dalam mengurangi sampah, terkhususnya sampah plastik air minum. Nah, yang kedua dari segi ekonomi, produk ini mempunyai harga pasar atau bisa diperjualbelikan. Nah, selain itu juga produk ini juga bisa menjadi edukasi untuk orang-orang sekitar masyarakat untuk mendaur ulang sampah plastik, terkhususnya air minum, untuk dijadikan sesuatu yang bisa dipakai. Di sini saya juga akan menjelaskan apa sih kekurangan yang dimiliki oleh produk ini. Nah, diantaranya seperti kemasan ini atau produk ini susah dicari karena bahan bakunya yang memang terkadang kita masih sulit untuk mencarinya karena orang-orang tidak selalu atau tidak setiap hari meminum kemasan botol, terkhususnya air putih, karena orang-orang sekarang banyak juga yang memakai tumbler seperti itu. Nah, selain itu juga produk ini belum mempunyai target pasar yang tetap untuk diperjualbelikan.